Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen di seluruh prodi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Baik, hari ini saya akan coba untuk mempraktikkan bagaimana cara untuk menginput RPS mata kuliah kita atau rencana pembelajaran semester mata kuliah kita. Baik, di grid system. Baik, untuk pertama kali mungkin teman-teman semua, Bapak Ibu dosen, silakan untuk masuk login ya di grid system. Kemudian nanti akan setelah login akan tampil awalan atau dashboardnya seperti ini. Ya, di sini ada jadwal kuliah hari ini. Nanti akan diingatkan jadwal kuliah hari ini kapan, di mana, gitu ya. Kemudian di sini ada berita terbaru, ya berita terbaru terkait dengan mungkin perkuliahan atau akademik atau sebagainya. Nah, untuk pembuatan RPS ada di mana? Untuk pembuatan RPS itu ada di PBM, ya, PBM, kemudian ada di kelas kuliah. Nah, kita hari ini mungkin akan fokus untuk menginput RPS yang mana gitu ya. Nah, nanti ini ada beberapa mata kuliah yang teman-teman yang Bapak Ibu semua dapatkan gitu ya, dijadwalkan. Nah, sehingga seluruh dosen wajib untuk menginput RPS. Di mana dan bagaimana cara menginputnya? Caranya adalah tadi ya, klik di PBM, kemudian klik di kelas kuliah. Nah, ini satu mata kuliah yang mau akan yang akan diinput RPS-nya. Kemudian klik di sini. Nah, kemudian di sini akan tampil apa namanya detail kelas, gitu ya, detail kelas. Kemudian di sini ada satu tabel untuk terkait dengan informasi pertemuan, riwayat pertemuan, ya, RPS, nilai ujian dan rekap absensi. Di sini ada atur presentasi nilai, di sini ada atur penilaian acuan dan di sini riwayat pertemuan. Ya, karena pertemuan kita belum mulai, jadi di sini tidak ada riwayatnya. Oke, bagaimana ke RPS? Nah, ada di sini Bapak Ibu. Nah, klik RPS. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Nanti akan tampil seperti ini. Nanti di sini ada beberapa apa namanya, bisa kita membuat beberapa versi untuk RPS. Mungkin ada versi 1, versi 2. Jadi kita memiliki riwayat terkait dengan updating RPS kita. Gitu ya. Jadi kalau nanti bikin versi baru misalkan klik aja di sini. Ya, misalkan semester ganjil tahun ini, kemudian di semester ganjil tahun depan tinggal buat lagi aja versi baru gitu kan. Nanti akan ada muncul dua gitu ya. Tapi kita akan coba untuk pakai detail satu saja dulu gitu ya, detail satu. Nah, nanti setelah apa namanya, setelah teman-teman bisa ngeklik di sini ya, sorry, kita back dulu ya. Nah, kita pastikan aja untuk ke versi satu aja dulu gitu ya, karena di sini inputnya. Nanti klik saja detail. Nah, nanti munculnya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, setelah muncul seperti ini, perhatikan lagi di sini ada identitas ya, ada jenis mata kuliah, kemudian kode mata kuliah, nama mata kuliah yang bahasa Indonesianya, dan juga mata kuliah yang bahasa Inggris, gitu kan. Nah, kemudian di sini ada SKS tatap muka, ya SKS tatap muka, SKS praktek, lapangan dan simulasi. Ya, ini masih kosong-kosong gitu ya, akan kami rapihkan gitu kan ya. Tapi untuk saat ini mungkin cek saja bahwa di sininya benar nggak 3 SKS atau sesuai dengan jumlah totalnya. Kalau ini sudah sesuai berarti sudah oke gitu ya, sudah betul gitu. Ya, jadi ini abaikan saja dulu kalau ini nggak sesuai gitu ya. Jadi yang penting adalah jumlah total SKS saja dulu. Nah, untuk melihatnya untuk menginputnya bagaimana? Nah, kalau kita scroll ke bawah, di sini ada capaian pembelajaran, capek prodi, capek mata kuliah, deskripsi singkat, pokok bahasan, pustaka, pendukung, media, dan rekap atau rencana per pertemuan sampai 16 pertemuan, Bapak Ibu. Nah, di RPS ini memang kami sengaja untuk menginputkan satu persatu gitu ya, bukan upload file PDF. Ini kenapa? Karena kami ingin menyeragamkan format terkait dengan RPS, gitu ya. Nah, tapi mungkin kita lihat dulu satu semester ini bagaimana ketercapaiannya, apakah memang input RPS ini apa namanya konsisten dilakukan oleh Bapak Ibu atau mungkin ya bisa saja nanti diganti file gitu ya. Tapi untuk sementara di semester ini Bapak Ibu mohon untuk bisa menginputkan satu persatu. Ya, nanti biar biar apa, biar terlihat bahwa keseragamannya dan kerapihannya. Nah, kemudian bagaimana cara menginputnya? Ya biasa gitu ya, Bapak Ibu. Yang pertama yang harus disiapkan adalah RPS-nya dulu, gitu kan? RPS yang ada di Microsoft Word mungkin ya. Nah, jadi ini harus disiapkan dulu, Bapak Ibu. Ada di Microsoft Word, mungkin Bapak Ibu sudah bikin RPS-nya, gitu ya, di file Word-nya. Nah, kemudian
Kita scroll ke bawah, ini kebetulan saya mata kuliahnya adalah konsep dasar PAUD, gitu ya. Ini sudah saya setting dari sikap, keterampilan, pengetahuan dari setiap CPL-nya. Sudah saya buat juga dari CPMK menjadi sub-sub CPMK, gitu kan. Kemudian ini analisis konsepnya, dan ini RPS-nya. Nah, gitu kan ya. Nah, kemudian bagaimana cara menginputnya? Ya kita back aja, kita kan kita apa alt tab aja, kita bolak-balik gitu kan ke Word, kemudian ke sini. Misalkan kita mau input capaian pembelajaran. Nah, mana capaian pembelajarannya? Kan ini kan. Nah, capaian pembelajaran ini tentu harus disesuaikan dengan capaian pembelajaran prodi masing-masing. Jadi tinggal di drag aja ke bawah, kita copy. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kita copy, ya, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, nanti akan tampilnya seperti ini. Ya, nggak apa-apa kalau memang toh nggak rapi gitu ya. Kalau mau dirapiin ya boleh. Tuh kayak gitu aja. Gitu kan, misalkan seperti ini. Kalaupun enggak biarin aja biar ke bawah itu ya nggak apa-apa. Yang penting kan ada dulu aja gitu ya. Nanti kok gampang kok bisa diedit. Nah, setelah dimasukkan data CPL ini, kemudian bagaimana? Klik tombol save ini, Bun. Bapak Ibu ya, klik tombol save ini. Nah, klik tombol save ini sebenarnya bisa aja Bapak Ibu memasukkan dulu semua gitu ya. Masukkan dulu semua nanti klik tombol save-nya terakhir di pas di sini gitu ya. Itu juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi ya untuk lebih aman mah ngisi satu kemudian klik save, ngisi satu kemudian klik save. Coba mungkin saya akan lanjutkan dulu ya. Misalkan ini capaian pembelajaran sudah, CP Prodi, sekarang CP mata kuliah. CP mata kuliah itu, ini sorry, ini CP Prodi ya. Capaian pembelajaran Prodi, CPMK, berarti CPMK. Kalau CPMK itu berarti ini Bun, Bapak Ibu ya. CPMK berarti ini. Saya kopikan ke sini, sudah masuk, saya save lagi. Kemudian deskripsi singkat. Deskripsi singkat, saya copy lagi, masukkan ke sini. Nah, gitu ya, Bapak Ibu ya. Nanti gampang bisa dirapihkan kok, tenang aja. Misalkan, saya nanti aja deh, save-nya deh, saya input dulu. Boleh, boleh, silakan. Kemudian ini apa ini? Pokok bahasan atau bahan kajian. Oke, saya copy dari sini sampai ke bawah mungkin ya. Sampai ke bawah, saya copy ke sini. Nah, seperti ini. Ya, biarkan saja dulu, mungkin agak rapi atau mungkin saya mau kayak gini aja deh biar rapi. Nah, gitu ya. Jadi kopinya paste-nya itu plain text gitu ya. Kemudian pustaka. Nah, pustaka kita masukkan ke sini. Ini adalah pustaka yang utama ya, karena ada perbedaan yang utama dengan yang pendukung ya. Kemudian pendukung kita input lagi pendukung. Oke, kita input pendukung. Nah, gitu. Kemudian perangkat keras. Perangkat kerasnya ada nggak ya saya? Ada ya. Contoh aja ini mah ya. Kita LCD dan laptop gitu kan. Kalau mungkin yang di teknik mungkin ada yang lebih spesifik ya silakan. Perangkat lunak. Nah, gitu aja udah. Nah, udah kan beres. Nah, ini untuk identitas di awal gitu ya Bapak Ibu ya dari mulai media, pustaka, pokok materi, deskripsi singkat dan capaian pembelajaran. Nah, setelah itu baru klik save. Boleh gitu ya. Klik save satu-satu atau klik save terakhir boleh. Tinggal klik save. Nah, semua ini sudah terinput. Gitu ya Bapak Ibu ya, semua sudah terinput. Nah, bagaimana cara melihatnya? Nah, cara melihatnya setelah input ya ini aja Bapak Ibu lihat RPS. Tuh, dilihat klik RPS. Nanti di sini eh kok nggak masuk ya? Sebentar, ada kesalahan nih kayaknya. Oke. Oh, apakah harus diaktifkan dulu? Oke, maaf. Kayaknya diaktifkan dulu ya Bapak Ibu ya. Klik aktifkan RPS dulu, yakin? Nah, nanti detail lagi. Nah, nanti klik lihat RPS. Nah, gitu ya. Jadi diaktifkan dulu Bapak Ibu ya. Tadi kan saya bikin dua versi soalnya. Jadi klik aktifkan dulu, baru klik lihat RPS. Nah, nanti masuknya seperti ini Bapak Ibu. Nah, capaian mata kuliah, deskripsi singkat, pokok bahan ajar, semuanya sudah rapih masuk ke dalam sini. Nah, ini penting banget dilakukan oleh setiap dosen sebelum mengajar gitu kan. Pada saat apa namanya perkuliahan tentu mahasiswa akan berpatokan pada RPS ini, gitu kan. Jadi ya akan ketahuan aja gitu kan, akan kosong aja kalau dosen tidak tidak menginput ini kan. Jadi mahasiswa tidak memiliki rancangan atau apa namanya rencana dan topik-topik apa yang akan mereka pelajari selama 16 pertemuan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk mengisi ini seperti apa gitu ya. Ini kan masih kosong kan tidak tersedia-tersedia gitu kan. Nah,
Sama saja kayak tadi ya, saya back dulu, contoh saya back dulu. Nah, tadi kan ini kan sudah ya Bapak Ibu ya, ini kan sudah. Kemudian saya ke sini berarti. Nah, untuk di RPS pertemuannya, memang di sini ada hanya beberapa yang diminta. Ada minggu ke berapa, sub CPMK. Nah, ini kan sub CPMK kan dari bagian dari CPMK tadi ya. Indikator, bentuk dan kriteria itu dalam penilaian. Kemudian bentuk pembelajaran metodenya apakah luring atau daring. Ya, materi pembelajaran pustaka, bobot penilaian dan juga aksi. Oke, cara menginputnya bagaimana? Nah, di sini kan ada tambah minggu ke berapa gitu ya. Kita klik tambah minggu ke-nya. Nah, nah nanti scroll lagi ke bawah ya. Nah, scroll lagi ke bawah. Nah, ini nih, sorry. Nah, ini. Oke, ya. Tadi sudah diklik ya. Saya ulangi lagi, mohon maaf. Tadi kan minggu ke berapa ya. Nah, kalau saya udah klik minggu ke berapa, ini dia nggak akan muncul lagi. Tapi adanya di aksi atau di edit. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, gitu. Jadi kalau saya klik tambah minggu kedua, kalau saya kembali, klik kembali, ini nggak ada gitu ya. Jadi jangan jangan bingung gitu ya. Maksudnya loh kok nggak ada di sininya? Kenapa? Ya di sini gitu ya. Nah, jadi bisa diedit. Setiap hari bisa diedit kok Bapak Ibu. Bisa diupdate kontennya dan seterusnya. Ya, coba saya mau tadi sudah bikin pertemuan pertama, saya edit dulu. Nah, ini dia meminta adalah sub CPMK. Sub CPMK-nya kayak gimana? Ya, diinput lagi yang tadi ya, yang dari Word. Nah, ini kan sub CPMK saya nih. Ya, jadi melanjutkan. Ya, jadi sub CPMK-nya saya copy, ya kan? Masuk ke sini, paste as plain text. Nah, gitu. Kemudian penilaiannya mau seperti apa? Di sini kan penilaian indikator ya. Indikator ya. Berarti sini ini copy. Nah, gitu Bapak Ibu. Ini indikator penilaiannya sudah masuk. Yes. Ya, biarin lah nanti dirapihin. Kemudian bentuk dan kriteria seperti apa? Nah, ini bentuk dan kriteria. Saya copy lagi. Nah, ini kan masih pakai e-learning ya. Nanti saya akan edit lagi. Contoh ini mah. Kemudian apakah bentuknya metodenya luring, pembelajarannya atau bagaimana? Nah, di sini kan bentuknya adalah kuliah gitu ya. Eh, apa namanya diskusi gitu kan ya. Copy ke sini. Kalau kan kita bukan daring ya kita strip aja gitu kan. Kemudian apalagi nih? Materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ya ini berarti gitu ya. Copy lagi ke sini. Copy lagi ke sini, paste as plain text. Kemudian bobot penilaiannya berapa? 20%. Nah, taruh di sini. Karena ini adalah angka, jadi langsung aja ketik Bun, 20. Langsung aja 20 gitu ya. Nah, setelah itu jangan lupa klik save. Save-nya di sini ya Bapak Ibu ya. Sekali save, mau di sini, silakan, bebas. Gitu ya. Saya terakhir aja di sini klik save. Nah, ini sudah berhasil. Kalau sudah muncul berhasil berarti sudah masuk, sudah berhasil gitu ya, sudah apa namanya benar alurnya. Nah, kemudian jangan lupa klik simpan. Ya, setelah di save di sini, kemudian klik simpan untuk setiap pertemuannya. Nah, gitu. Pengen lihat bagaimana hasilnya? Klik lihat RPS, gitu ya. Klik lihat RPS. Nah, nanti akan tampilnya seperti ini. Tuh, di sini sudah ada apa namanya capek, CP, deskripsi, pokok bahasan, pustaka, dan di sini sudah terdata terkait dengan minggu ke-1, sub CPMK-nya, indikator, bentuknya, saya mau luring, garingnya enggak, gitu, apa namanya, kita nggak daring gitu ya. Kalau mau daring ya silahkan, kita kan ada fasilitas video conference juga. Ini materinya, ini bobot penilaiannya 20%. Dan seterusnya Bapak Ibu ya. Jadi ya ini sih saran gitu ya kalau mau lebih detail gitu kan ya berdasarkan hasil evaluasi pertemuan sebelumnya dan hari ini mau ngajar. Nah, misalkan malam atau mungkin sehari sebelumnya yuk kita bikin RPS dulu gitu kan. Apa dicicil lah gitu biar tidak langsung input gitu kan. Nggak apa-apa satu persatu gitu ya. Jadi memang kami ingin apa namanya RPS ini terpakai gitu kan dan memang sesuai dengan hasil refleksi setiap pertemuannya. Jadi mungkin akan terjadi perbedaan ya, akan terjadi perbedaan perencanaan setiap pertemuannya. Begitu Bapak Ibu ya, silakan untuk bisa menggunakan grid ini semaksimal mungkin khususnya untuk merencanakan setiap perkuliahan, setiap pertemuan dengan baik dengan dibantu dari grid system ini. Baik, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.